Halo sahabatku, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu ya. Aku mau cerita nih. Kemarin tuh aku ketemu sama teman lama di mall. Awalnya seneng banget kan, udah lama gak ketemu. Tapi aneh, setelah ngobrol sama dia sekitar 30 menit, kok tiba-tiba aku merasa capek banget ya. Padahal cuma duduk doang. Terus malamnya aku mimpi buruk. Bangun-bangun, badan pegal semua. Dan yang lebih aneh lagi, selama 2 hari setelah itu, aku jadi gampang emosi, gampang sedih, tanpa sebab yang jelas. Nah, pengalaman kayak gini, pernah gak sih kalian alami? Habis ketemu orang tertentu, atau setelah ngobrol sama seseorang, kok rasanya energi kita jadi drop gitu? Ternyata, ini bukan kebetulan loh, ada yang namanya transfer energi negatif. Dan hari ini, aku mau share 5 tanda kalau seseorang lagi kirim energi negatif ke kita. Plus tentunya, cara protect diri kita. Jadi santai aja, anggap kayak lagi ngobrol sama sahabat sambil minum es teh manis. Yuk, kita mulai. Bagian 1, tanda pertama physical exhaustion. Oke, tanda pertama yang paling gampang dirasakan, kamu tiba-tiba capek banget, tanpa sebab yang jelas. Ini nih, yang aku alami kemarin. Padahal cuma ngobrol doang, gak ngangkat barang berat, gak lari maraton. Tapi rasanya, kayak habis narik becak, dari Jakpus ke Tangsel. Capek yang aneh, yang gak hilang, meski udah tidur. Teman-teman yang sensitif, pasti pernah ngalamin ini. Habis video call sama bos yang toksik, langsung pusing. Habis ketemu kerabat yang suka nyinyir, badan langsung lemes. Aku punya tante, namanya Tante Kayla. Beliau itu orangnya baik banget, suka bantuin orang. Tapi ada satu hal yang aneh sama Tante Kayla. Setiap kali dia datang ke rumah, dalam 10 menit semua orang di rumah jadi ngantuk. Awalnya kita pikir kebetulan, tapi lama-lama kita sadar, Tante Kayla itu hidupnya penuh drama. Setiap cerita yang keluar dari mulutnya itu tentang musibah, gosip, atau keluhan. Dia gak sadar kalau dia sedang menular. Kan energi berat itu ke orang lain. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tubuh kita itu seperti antena energi. Kita secara otomatis menyerap getaran yang dipancarkan orang lain. Kalau orangnya lagi dalam frekuensi rendah, sedih, marah, putus asa, kita ikut turun ke frekuensi yang sama. Makanya habis ketemu orang yang lagi depresi, kita jadi ikut down. Habis ngobrol sama yang lagi stres berat, kita jadi ikut anxious. Cara bedain capek fisik sama capek karena energi negatif. Capek fisik bisa hilang dengan istirahat. Capek energi rasanya kayak ada yang nempel di badan. Meski udah tidur tetap berasa berat. Kalau kamu ngalamin ini, jangan diabaikan ya. Ini early warning dari tubuhmu. Kalau ada energi yang gak sehat lagi masuk. Bagian 2, tanda kedua dan ketiga, emotional chaos. Nah, tanda kedua yang perlu kita waspadai, mood swing yang tiba-tiba dan gak masuk akal. Tadi pagi kamu happy, tiba-tiba setelah baca chat dari seseorang, langsung bad mood. Atau kamu lagi santai nonton TV, ada yang nelpon, habis tutup telepon, langsung merasa gelisah. Aku ingat pengalaman kakak sepupuku, Mika. Dia itu orangnya cheerful, selalu positive thinking. Tapi setiap kali mantan pacarnya chat, yang notabene udah putus 2 tahun lalu, mood Kak Mika langsung jelek seharian. Aneh banget deh cerita Mika. Chatnya cuma apa kabar doang. Tapi entah kenapa setelah baca itu, aku jadi sedih, jadi kangen masa lalu, jadi questioning life choices aku. Ternyata si mantan itu masih punya energetic attachment sama Mika. Setiap kali dia lagi down atau lonely, dia unconsciously narik energi dari Mika lewat memory dan emotional connection yang pernah mereka punya. Tanda ketiga, mimpi buruk atau tidur gak nyenyak. Ini yang aku alami setelah ketemu teman kemarin. Mimpi aneh-aneh, bangun-bangun gak fresh, kayak ada yang gangguin di alam bawah sadar. Soalnya energi negatif itu gak cuman bekerja di level conscious,
dia juga infiltrasi ke subconscious mind kita. Makanya kita bisa mimpi tentang orang yang ngirim energi negatif atau mimpi situasi yang menegangkan. Quick protection ritual. Sebelum tidur, bayangkan cahaya ungu menyelimuti kasur dan kamarmu. Baca doa perlindungan atau sekedar bilang, aku hanya menerima energi yang penuh cinta dan terang. Semua energi negatif kembali ke sumbernya dengan cinta. Bagian 3, tanda keempat dan kelima, intuitive signals. Sekarang kita masuk ke tanda-tanda yang lebih subtle tapi equally important. Tanda keempat, technology malfunction yang gak masuk akal. Ini mungkin kedengeran aneh ya, tapi trust me, ini real banget. HP tiba-tiba hang, padahal masih baru. Laptop error gak jelas. Wifi tiba-tiba lemot pas lagi video call sama orang tertentu. Aku punya pengalaman lucu. Ada satu klien yang setiap kali dia Zoom call sama aku, internet aku pasti bermasalah. Awalnya aku pikir kebetulan, tapi setelah kejadian 5 kali berturut-turut, aku mulai curiga. Ternyata klien itu lagi dalam phase hidup yang very chaotic. Masalah kesana sini, energi anxiety-nya tinggi banget. Dan somehow getaran chaotic itu nge-interfere sama electronic devices di sekitarnya. Kenapa bisa gini? Karena everything is energy, termasuk teknologi. Energi elektromagnetik dari tubuh kita bisa affect electronic devices, especially kalau energinya lagi turbulen. Tanda kelima, hewan peliharaan acting weird. Ini yang paling accurate detector menurut aku. Hewan itu psychic ability-nya masih pure, belum tercemar sama logical mind seperti manusia. Kucing atau anjingmu tiba-tiba rewel setelah ada tamu tertentu, atau mereka tiba-tiba sembunyi pas ada orang tertentu datang. Listen to them. Mereka feeling something yang mungkin kita nggak conscious aware. Aku punya kucing namanya Momo. Momo itu friendly banget sama semua orang, tapi ada satu teman yang setiap datang ke rumah, Momo langsung kabur dan sembunyi di bawah kasur. Awalnya aku pikir Momo lagi moody, tapi lama-lama aku notice setiap kali teman itu datang, aku juga jadi uncomfortable. Dia suka complain, suka ngomongin orang lain, dan vibes-nya heavy banget. Ternyata Momo lebih dulu detect energi negatif itu sebelum aku conscious aware. Additional signs yang perlu diwaspadai. Pertama, accident prone. Setelah ketemu orang tertentu, kamu jadi sering kejedot, jatuh, atau kecelakaan kecil. 2. Plants wilting, tanaman di rumah tiba-tiba layu setelah ada tamu tertentu. 3. Synchronicity disruption. Biasanya kamu sering dapat signs dari universe, tapi setelah interaksi dengan orang tertentu, sinkronnya jadi putus. Bagian 4. Cara protect dan cleansing. Setelah kita tahu tanda-tandanya, yang penting sekarang adalah cara protect dan cleansing diri. Immediate protection untuk situasi darurat. Pertama, shield visualization. Bayangkan cahaya putih atau emas menyelimuti tubuhmu. Atau kalau kamu religius, visualisasikan ayat-ayat suci mengelilingimu. Kedua, salt barrier. Kalau di rumah, taburin garam di depan pintu masuk. Kalau di kantor, bisa taruh garam dalam tisu di laci meja. Garam itu natural purifier energi negatif. Ketiga, mirror teknik dalam hati. Bayangkan kamu pegang cermin menghadap ke orang yang ngirim energi negatif. Semua energi negatifnya akan reflected back ke dia, dan kamu dilindungi. Deep cleansing ritual, pembersihan menyeluruh. Ke-1, elemental cleansing. Air, mandi dengan niat pembersihan. Bayangkan air membawa pergi semua energi asing. Api, bakar kemenyan atau palo santo, asapnya untuk cleansing aura. Tanah, jalan barefoot di rumput atau tanah untuk grounding. Udara, breathing exercise
untuk refresh energy system. Kedua, sound healing putar musik dengan frekuensi tinggi, bisa crystal bowl sounds, sun waves, bisa break up energi negatif yang nempel di aura kita. Ketiga, crystal protection black tourmaline untuk absorb energi negatif, clear quartz untuk amplify energi positif. Kalau nggak punya kristal, bisa pakai batu akik atau batu biasa yang udah di-charge dengan doa. Prevention, cara supaya nggak mudah kena. Morning armor. Setiap pagi, visualisasikan armor cahaya sebelum keluar rumah. Mindful interaction. Kalau ketemu orang yang vibes-nya questionable, jaga jarak emotional. Regular cleansing. Seminggu sekali, lakukan ritual pembersihan. Jangan tunggu sampai overwhelmed. Aku personally punya ritual simple. Setiap malam sebelum tidur, aku visualisasikan semua energi yang bukan punya aku kembali ke sumbernya masing-masing dengan cinta. Terus aku isi ulang aura aku dengan energi divine light. Simple, tapi efektif banget. Penutup sobat, sebelum kita tutup obrolan santai kita hari ini, aku mau ingetin satu hal penting. Detecting energi negatif bukan berarti kita jadi paranoid atau prejudis sama orang lainnya. Ini tentang developing healthy energetic awareness. Kayak kita belajar bedain makanan yang sehat sama yang gak sehat untuk tubuh. Dan yang paling penting, kalau kamu detect ada yang ngirim energi negatif, responsnya bukan dengan balas dendam atau ngirim energi negatif balik. That's just creating more negativity. Respons terbaiknya adalah compassion with boundaries. Kita tetap punya kasih sayang untuk orang itu. Karena biasanya orang yang ngirim energi negatif itu orangnya lagi suffering. Tapi kita protect diri kita dengan boundaries yang sehat. Remember, kamu gak bisa control energi yang orang lain kirim ke kamu. Tapi kamu 100% bisa kontrol energi apa yang mau kamu terima dan energi apa yang mau kamu pancarkan. Oh iya, setelah nonton video ini, coba deh praktek jadi energy detective selama seminggu. Notice gimana perasaan kamu sebelum dan sesudah interaksi dengan different people. Kamu bakal surprise betapa powerful awareness ini. Terima kasih udah menemani aku ngobrol santai hari ini. Kalau ada pengalaman serupa atau mau sharing cerita, tulis di komentar ya. Aku suka banget baca cerita kalian. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang mungkin juga perlu tahu info ini. Sometimes awareness is the best gift we can give to someone. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Stay protected, stay positive. See you.